Kalau berbicara dengan orang yang kurang mampu, jangan cerita ekonomi. Bercerita dengan orang yang sakit, jangan cerita kesehatan. Cerita dengan orang yang pendidikannya tidak tinggi, jangan cerita masalah sekolah. Saya diberi nasihat itu. Dan hanya itu. Selesai itu saya masuk ke kuti. Kuti itu artinya kamarnya biku. Setelah masuk ke kuti saya renung-renungkan lagi. Kenapa beliaunya tiba-tiba ngomong begitu? Kenapa ya? Saya renung-renungkan begitu. Mungkin saya selama ini kalau ngomong remnya blong. Gaya itu angkot Medan. Supir Medan. Ya. Pokoknya klakson maju gitu. Ini benar, kalau Anda belum pernah ke Medan, sekali ke Medan Anda akan terkejut. Tin 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 gitu ya. Ya, cuma satu level di bawah India. India lebih parah. India parah banget. Klaksonnya sepanjang jalan. Anda jadi kebal kalau ke India. Ya, polusinya tinggi, klakson di mana-mana. Tapi setelah itu saya benar-benar berubah. Ya, kalau saya mau ngomong yang sudah agak kasar, stop. Kalau tidak, siapa yang rugi? Itu juga Diri sendiri. Ya. Anda hanya punya dua pilihan, menjadi menderita atau menjadi bijaksana. Ya. Anda hanya punya dua pilihan. Yaitu yang saya pelajari. Lama-lama benar-benar saya praktekkan. Ya syukur-syukur ya, jarang terpleset. Tapi sebagai manusia kadang juga bisa keliru. Ya, dilatih sebaik mungkin, jaga ucapan. Baik, kita lanjut ya. Saudara-saudari, ini menarik sekali. Kalau biku, latihannya lebih tinggi sedikit. Mikodai, mai mikodai. Kalau tadi Anda latihannya apa? Mikodi, di artinya baik ya. Mai mikodai ya. Kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau biku, kalau ada boleh, nggak ada juga boleh. Mikodai, mai mikodai. Besok saya makan, saudara tanya, Bante kopi? Mikodai, mai mikodai. Ya kalau dibuatkan ya syukur, nggak dibuatkan nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah nuntut, betul ya? Saya nggak pernah nuntut. Harus ada ini, saya nggak nuntut. Kecuali itu krusial, ya penting. Kalau biku berusaha ya, mikodai, mai mikodai. Kalau saudara-saudari, mikodi, mai mikodai. Saya ajarkan ini di satu provinsi di Kepulauan Riau. Di sana terpengaruh tanah Melayu. Pintar sekali berpantun. Ya. Saya ngajarinnya itu malam jam 8 malam. Besoknya saya naik kapal ke Lingga. Lingga jauh banget. Dari Tanjung Pinang ke Lingga 3,5 jam. Selesai tiba di Lingga masih harus jalur darat. Sampai di sana ada loh wihara, tapi lagi dibangun. Lalu ada orang buka toko. Kalau di daerah itu tokonya apa saja ada. Ya, saya jarang melihat toko seperti itu. Semuanya ada, dari pipa, lemari-lemari plastik, lalu apa aja ada kecuali makanan. Mesin fotokopi aja ada. mau kopi kertas bisa. Tahu nama tokonya apa? Oh bukan. Toko Happiness. Ini beneran ke Lingga ya, nyari ya, toko Happiness. Itu loh, Bante Abijato ngomong Anda loh, ini toko Happiness gitu. Nanti Anda dikasih diskon 10%. Nah, jalan kami naik kapal ke Lingga. Di kapal itu ada umat yang bilang, Bante kemarin ngajar itu Mikodi, mai Mikodai sudah berubah Bante. Karena mereka pintar berpantun. Sudah berubah. Berubah bagaimana? Sudah berubah Bante. Mikodi, mai mikodai. Beli mie jangan di kedai. Aduh, pasrah saya ya. Selanjutnya. 3 lagi selesai. Lihat jam dulu. Tapi jangan cuma didengar ya, harus dipraktekkan. Tidak ada alasan. Saudara harus praktekkan. Nah ini HP-nya bilang, no excuses. Ini hanya Willy ini. No excuses ya, Anda harus praktekkan. Baik, saudara-saudari, kalau kita belajar Dharma, spiritual kita akan meningkat, betul? Ya,
Tapi apa ciri-cirinya? Orang yang spiritualnya meningkat, ciri-cirinya adalah bertumbuh meta, karuna, mudita, UPK. Ya, cinta kasih bertumbuh, belas kasih bertumbuh. Mudita itu senang melihat orang lain bahagia. Jadi iri hati kita menurun. Kita jadi orang yang ingin membahagiakan orang lain, ingin membantu orang lain bila kesulitan, senang apabila melihat teman kita sukses, dan punya UPK. UPK ini paling sulit. Saya beritahu definisinya, saudara latih pelan-pelan. Mencapai 3 UPK itu sulit. UPK yang sebenarnya itu adalah ketenangseimbangan yang hanya bisa dicapai dalam meditasi. Tapi saya beri arti UPK setidaknya dalam kehidupan sehari-hari. Anda menjadi orang yang lebih tenang seimbang. Dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Walaupun ini bukan definisi 100%-nya UPK, karena UPK itu adalah pencapaian samadhi, tapi yang ini lebih gampang saudara-saudari praktekkan, ya. Belajarlah kalau dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Itu namanya tenang seimbang. Kamu hebat ya, ini karya kamu sendiri. Oh iya, ini semua saya yang kerjakan ini. Itu hebat saya. Jangan begitu ya. Ya, itu dipuji terbang. Kalau dipuji ya senang, tapi jangan sampai kesenangan. Karena kalau Anda dipuji kesenangan, umumnya Anda ketika dikritik Anda akan sangat sakit hati. Ya, saudara-saudari, baik. Saya masuk yang bagian ini aja. Ini bagi saya penting sekali untuk teman-teman di umur 20-an. Ini skill mahal. Ini skill sulit. Ini skill mahal, ini skill sulit. Saya tidak bisa paksa Anda untuk mempraktikannya. Saya hanya bisa mengajarkannya. Dan bahkan bagi saya ini pun tidak mudah. Ini sulit. Ya, tapi apa yang sulit itu kalau bisa Anda praktekkan, Anda jadi orang berkualitas. Yang pertama, saya sambungin aja. Jadi orang yang tahan dicela, tahan dikritik, tahan dimarahi, tahan digosipi. Ya. Jadi orang yang tahan dicela, tahan dikritik, tahan dimarahi, tahan digosipi. Saya mulai dari tahan dimarahi. Kenapa Anda kalau tahan dimarahi Anda berkualitas? Karena Anda tidak mungkin bisa lolos dari dimarahi orang. Tidak mungkin. Kalau Anda kerja sama orang, bisa dimarahi bos? Bisa. Kadang-kadang kita nggak salah. Bisa dimarahi bos kalau nggak salah? Bisa. Dan itu wajar. Saya kasih contoh. Anggap ya, Anda semua ini ya, sudah punya perusahaan sendiri. Kecil nggak apa-apa. Lalu ada 10 orang yang membantu Anda. Anda punya 3 supervisor, tidak punya manajer, kerjakan sendiri. Deal? Sudah ya, 10 karyawan ya. Supervisor ada berapa? 3. 3 orang ini semua pintarnya sama. Rajinnya sama. Tapi si A, kalau Anda marahi dia pergi. Marah sedikit aja, pergi dia. Nggak tahu kemana. Dia kabur aja gitu. Orang yang pertama. Orang yang kedua, kalau Anda marahi, mau dia benar ataupun salah, dia akan melawan dan tidak pernah pasrah. Enggak bu, itu sudah saya rapiin semua, bukan keliru saya. Mungkin itu bagian gudang, saya enggak ngerti. Dia tidak pernah terima kalau dimarahi. Supervisor yang ketiga, ini orang semua pintarnya sama, rajinnya sama. Supervisor yang ketiga, kalau Anda marah, dia diam dengarkan Anda. Lalu dia menjawab begini, ya bu, tak kerjakan sekarang. Dia dimarahi, ini gimana ini barang ini? Ya maaf bu, saya kerjakan sekarang. Itu jawabannya. Mungkin setelah 3-4 hari Anda sudah nggak marah, dia baru cerita, bu kemarin itu ternyata barangnya ada di belakang, disimpan sama supir. Maksudnya apa? Bukan saya yang salah loh. Ngerti ya?
Tapi ketika Anda marah, dia cuma jawab Anda begitu. Iya ya Bu, saya kerjakan sekarang. Terus dia kerjakan. Kalau fatal banget kesalahannya, tapi bukan dia yang salah, dia jawab begini. Oh iya Bu, tadi itu ongki yang keliru. Saya ini tak bereskan sekarang semua. Dia tetap memberitahu ongki yang keliru. Contoh ya. Nah, jangan merasa bersalah. Cuma contoh. Oh ya Bu, itu ongki keliru. Saya bereskan sekarang. Dia memberitahu orang lain yang keliru Bu. Saya tetap bereskan. Betul? Ya. Ini 3 orang pinter sama, rajin sama. Satu ketika bisnis Anda meledak 10 kali lipat. Anda butuh manajer. Siapa yang Anda angkat? Yang ketiga. Apa kualitas dia? Tahan dimarahi. Orang tidak pernah tahu kalau bisa dimarahi itu adalah kualitas. Tapi saya nggak suka dimarahi. Siapa yang lahir suka dimarahi? Hobi suka dimarahi. Nggak ada. Itu adalah skill. Bante. Kan keadaannya nggak selalu begitu. Misalkan begitu ya. Saya enggak sampai jadi nggak punya manajer saya. Misalkan begitu ya. Nggak punya supervisor. Kalau Anda punya usaha kecil pun atau usaha besar pun, Anda tetap bisa dimarahi pelanggan. Betul ya? Anda sekarang sudah jadi bos. Bisa dimarahi pelanggan? Bisa. Anda dimarahi pelanggan, jawabnya apa? Iya, nanti saya bereskan. Saya juga kena marah dulu. Apalagi obat. Obat itu kalau nggak saya kirim fatal banget. Kadang saya antar, rugi nggak apa-apa. Apalagi misalkan Burnajin Krim. Burnajin Krim itu untuk kebakaran. Dia pesan Burnajin Krim, enggak saya kirim, tamatlah riwayat saya. Karena orangnya sedang di rumah sakit kena kebakaran. Apa solusinya? Saya enggak mau tahu lagi sejauh apa saya antar. Dan saya sudah angkat telepon dimarah-marahi. Barang saya mana? Lu gila ya, itu penting banget. Oh ya Ci, maaf. Cuma itu yang bisa saya lakukan, betul ya? Kalau saya jawab, enak aja kamu marahin saya. Tutup toko jadi biksu. Betul ya? Tahan dimarahi. Ingat ya, kalau Anda dimarahi orang, kalaupun marah, cepat-cepat diredakan. Saya tidak menyalahkan kalau Anda marah. Tapi kalau Anda bisa mengurangi 50%, Anda bisa mengurangi 70%, Anda sangat bijaksana. Pilihan Anda hanya 2, menjadi rugi atau bijaksana. Yang ini keren banget, ini saya suka banget ini. Yang terakhir ini saya suka banget. Tahan digosipi. Ya, saya sangat tahan digosipi. Silakan gosipi saya. Yang baik-baik ya. Begini, bagi saya, kalau saya digosipi di belakang, orangnya masih respect dengan kita. Ingat itu ya. Kalau kita diomongin dari belakang, orangnya masih respect dengan kita. Tapi konsep kita selama ini keliru. Dia omongin saya di belakang. Kalau berani omongin di depan dong. Masa omongin saya di belakang? Kenyataannya, Anda ngomongin orang nggak di belakang? Kenyataannya. Saya kasih contoh yang paling real. Satu rumah, suami, istri, anak 3. Ya, Anda anak nomor 2. Contoh ya. Waktu papa nggak ada di rumah, gosipin siapa? Itu bapakmu itu loh. Nggak pernah mikirin ini. Bukan bapakku, suamimu, gitu ya. Suamimu, kok bapakku? Satu ketika, mamanya nggak ada, pergi ke rumah nenek. Siapa digosipi? Mama. Ya, kadang 2 orang digosipi. Dedekmu itu loh, mirip banget sama mama. Kalau sudah marah 3 hari, gimana itu? Mamamu itu, istrimu itu pak, gitu ya. Waktu kita nggak ada, kita digosipin enggak? Waktu dedek nggak ada di rumah, gosipin dedek. Cici nggak ada di rumah, Koko nggak ada di rumah, gosipin Koko. Betul ya? Pernah nggak gosipin Kokonya? Kalau yang punya Koko, Kokomu itu loh, galak bener jadi orang. Mama aja takut. Iya ma, saya takut sekali ma. Ada gila-gilanya, gitu ya. Kalau dia pulang gimana? Kok nggak pulang gitu ya? Itu normal, ya. Itu normal. Anda hanya butuh jadi bijaksana. Jadi kalau Anda digosipi dari belakang, udah biar aja.
Kalau Anda kedengeran itu bonus. Iya. Kalau Anda kedengeran, oh, saya dianggap begitu. Benar enggak? Kalau benar nanti berubah. Kalau nggak benar, biar aja. Atau nanti kita nyusup-nyusupin, membuktikan kita nggak seperti itu. Karena sudah kedengeran toh. Ingat ya, kalau Anda masih digosipi di belakang, Anda masih dihargai. Kalau orangnya sudah datang ke tempat Anda face to face, lalu dia bilang begini, kamu ini ya jadi orang ya tidak menghargai orang lain. Dia masih respect kita apa enggak? Sudah tidak respect kita. Mau bukti? Ada orang yang kita baik dengan dia. Selama ini kita respect dia. Satu ketika kita sudah nggak tahan, marahnya sudah nggak ketolongan. Kita datang ke dia face to face toh? Saya kasih tahu kamu ya, kamu kelewatan selama ini. Kamu begini. Kapan Anda memutuskan untuk nembak dia di depan seperti itu? Ketika Anda sudah tidak lagi respect. Betul ya? Ingat, ini wisdom. Kalau Anda diomongin dari belakang, biar aja. Ya, tahan digosipi. Kalau Anda bisa melakukan itu, penderitaan Anda berkurang. Nah, lanjut. Apalagi tahan dicela, tahan dikritik, biar aja. Hidup ini ada yang disebut Atha Loka Dhamma. Dicatat. Atha Loka Dhamma. ATTHA spasi Loka LOKA spasi Dhamma, M-nya 2. Atha Loka Dhamma. Penerjemahan yang paling pas ya, yang saya ambil dari penerjemahan Bante Payutto, ada 8 hal, nomor 1 sampai 8. Nomor 1. Jadi bahasanya seperti ini. Bagaimana saudara-saudari mencatat terserah ya. Kadang-kadang kita mendapatkan, kadang-kadang kita kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasa nyaman, kadang merasakan sakit. Ini disebut 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Ya, kalau saudara-saudari satu ketika dikritik, dicela, diomongin, nggak nyaman, untuk menurunkan stres, ingat, ya sudahlah. This is the way of the world. Inilah dunia ini ya. This is the way of the world. Inilah keadaan dunia ini. Kadang kita dipuji, kadang kita dicela. Saudara-saudari, sudah mau habis bahan saya. Anda hanya punya 2 pilihan. Menjadi bijaksana sekarang atau dipaksa bijaksana oleh lingkungan. Ya. Bagi saya sih, mending Anda memaksakan diri untuk bijaksana sekarang. Jangan banyak kesakitan dulu baru bijaksana. Baik, bahan saya tinggal 2. Tutup buku ya. Sang Buddha mengajarkan ada 4 jenis kuda. Manusia seperti halnya 4 jenis kuda ya. Tidak dicatat tidak apa-apa. Yang pertama, kuda yang ditepuk begini, dia jalan. Tepuk gini, dia jalan. Kuda nomor 2 harus dipukul dulu baru jalan, dicambuk baru mau jalan. Diginiin dia nggak mau jalan. Kuda jenis ketiga harus dihantam, dicambuk berulang-ulang, dia baru mau jalan. Tapi ada kuda nomor 4, kuda paling keras kepala.
Dia harus ditusuk dulu sampai tulangnya, dia baru mau jalan. Sang Buddha mengatakan, seperti itulah manusia, ada 4 jenis manusia. Yang pertama, diberitahu, diberikan nasihat saja, dia sudah jalan. Ya. Hari ini saya beri nasihat saudara-saudari, ya. Jadi orang yang gampang dirawat, mikodai, ya. Menjadi bijaksana kalau melakukan apa saja yang merupakan tradisi turun-temurun, cari tahu alasannya. Kalau baik dilakukan, ya. Kalau sudah buruk, merugikan orang, ditinggalkan. Ingat, menjaga diri, tidak berbuat kejahatan, menjadi orang baik, dan mengembangkan metta karuna mudita upekah. Kalau Anda adalah kuda jenis pertama, apalagi nih, tahan dicela, tahan dikritik, tahan dimarahi, tahan digosipi. Kalau Anda adalah kuda nomor 1, begitu Anda dengar ini, pulang Anda sudah praktekkan. Setidak-tidaknya 60%, 70%. Anda kuda jenis pertama. Diginiin aja jalan. Ya. Tapi ada orang yang nggak bisa, harus dicambuk dulu baru jalan. Ya. Dicambuk dulu bagaimana? Harus merasakan duka. Ya. Misalkan putus cinta. Setelah putus cinta, datang ke wihara jadi biku sementara. Kau cai leo. Tapi itu pun baik dah. Kuda nomor 2 yang masih baik. Betul ya? Begitu melihat duka, dia melihat dhamma. Datang ke wihara. Ya. Kuda nomor 2 bagi saya masih baik. Kuda nomor 3 harus dihajar habis-habisan dulu, baru mau belajar menjadi bijaksana. Apa yang menghajar? Bangkrut. Istri atau suami minta cerai. Anak diambil sama keluarga lain. Waduh, hancur-hancuran. Itu dicambuk habis-habisan. Setelah itu kemana? Datang ke biku. Bante, mohon waktunya, mau konsultasi. Waduh, gimana Pak? Belum janji. Bante, istri saya pergi, Bante. Ya hidup ini memang banyak masalah. Anak saya dibawa juga, Bante. Bisnis saya habis, Bante. Nggak ada harapan lagi. Ya sabar ya Pak ya, sabar ya. Ya nanti kita buat janji ya. Hari ini saya ada kegiatan. Bante, saya sudah mau bunuh diri. Duduk dulu. Nah, pasrah saya ya. Bante, saya sudah mau bunuh diri. Ya duduk dulu. Ya, minta karyawan bikinin kopi gitu, bikinin teh. Saya dengerin ya. Itulah tugas saya ya. Tugas saya dengerin 3 jam, 4 jam. Nah, itu kuda nomor 3. Bangkrut, cerai, anak hilang, hancur-hancuran, baru mau belajar dhamma. Kenapa dulu tidak mau menahan marah? Pelanggan semua dimarahi, sombongnya minta ampun. Saya pernah ketemu, nggak mau saya bilang toko apa, nggak mau saya bilang. Bosnya galak sekali, pelanggan bisa dimarahi. Bisnisnya seperti apa? Turun. Yang disalahin semua pesaing. Semua pesaing disalahin. Kalau saya jualan ke tempatnya, dia ngomel-ngomel. Itu si dia itu begini. Dalam hati saya, enggak, Anda. Yang keliru itu Anda. Orang jualan, orang mau beli itu beli. Kadang kan ada yang lupa ya. Kau tambah ini, dia pergi ke belakang, ambil lagi barangnya. Kau tambah lagi ini, dimarahin. Ibu kenapa enggak mau sekalian? Saya harus bolak-balik begitu. Dimarahi sekali, balik lagi enggak pelanggan? Enggak balik, ada pesaing, kecuali dia monopoli, betul ya? Bisnisnya turun. Kenapa Anda tidak mau belajar menahan marah? Istri dimarahi, anak dimarahi, orang tua dimarahi. Satu ketika semuanya bubar. Siapa yang salah? Diri sendiri. Tapi ya sudahlah, akhirnya dia datang ke wihara ya. Kuda jenis ke-3 harus dicambuk habis-habisan. Kuda jenis ke-4 harus ditusuk sampai ke tulang. Baru mau belajar menjadi bijaksana. Apa contohnya? Pak, Bu, ya ini sudah stadium 4. Bapak paling lama cuma 1 tahun. Itu kuda jenis ke-4.
Selama ini 1 perak pun tidak mau didanakan ke wihara. Ya, kegiatan apapun tidak pernah mau ikut. Ya. Begitu sudah divonis seperti itu, datang ke wihara. Ini sering terjadi. Tapi ya sudahlah. Kuda keempat pun akhirnya mau belajar bijaksana. Ya di wihara Mundut sering begitu. Ya. Orang yang sudah divonis 1 tahun, 2 tahun, datang ke wihara nyari para bhikkhu. Tapi ya sudahlah. Setidaknya di akhir-akhir kehidupannya dia mau belajar dhamma. Saudara-saudari, jadilah kuda yang pertama ya. Jadilah kuda yang pertama. Kenapa? Siapa contoh kuda yang pertama? Kuis tidak berhadiah. Kalau ini ada yang bisa menjawab, IQ-nya tinggi sekali. Coba Anda jawab saya dengan menganalisa segala kemungkinan yang ada. Clue-nya adalah kelas ini. Siapa contoh kuda jenis pertama? Betul. Siapa yang jawab, Bante Sariputta? Ah, ini orang IQ-nya tinggi ya. Karena judulnya tadi apa? Bante Sariputta. Bante Sariputta, kuda jenis pertama. Beliau adalah murid Sang Buddha yang hanya mendengar 1 kalimat mencapai Sotapanna. Apa kalimatnya? Segala sesuatu secara alamiahnya, saya kasih yang lengkap. Segala sesuatu yang berkondisi secara alamiahnya memiliki kemunculannya. Segala sesuatu yang berkondisi secara alamiahnya memiliki kepadamannya. Segala sesuatu yang berkondisi secara alamiahnya memiliki kemunculannya. Secara alamiah memiliki kemunculannya. Segala sesuatu yang berkondisi secara alamiah memiliki kepadamannya. Ya. Ini adalah ungkapan Bante Asaji didengar oleh Bante Sariputta. Saat mendengar 1 kalimat ini, Bante Sariputta mencapai Sotapanna. Tapi apa makna di balik kalimat ini? Memahami anicca. Segala sesuatu itu ada kemunculannya dan ada kepadamannya. Berarti memahami anicca untuk ada kebijaksanaan apa di sana? Contoh, saat ini Anda belum merasakan. Saat ini Anda belum merasakan. Hidup sebagai manusia itu berkondisi. Apa kondisinya? Anda harus makan, Anda harus tidur, ya, Anda harus buang air. Itu adalah kondisi. Kalau kita tidak makan, kita mati. Anda harus bernafas. Segala yang berkondisi pasti akan padam. Satu ketika kita akan sakit, tua, dan mati. Saat ini Anda belum perlu mikir. Saya sekarang umur 31 sudah mulai sakit pinggang. Karena saya kegemukan sakit liver. Divonis saya fatty liver ya. Nah, rasain ya. Siapa suruh gemuk gitu. Fatty liver. Nah, saya sudah mulai sakit. Semakin berumur, semakin sakit. Tapi apa gunanya memahami dharma? Sang Buddha mengatakan, mereka yang paham dhamma, mereka yang paham anicca, walaupun tubuhku sakit, batinku tidak ikut sakit. Ngerti ya? Walaupun tubuhku sakit, batinku tidak ikut sakit. Ya, lutut sakit, pinggang sakit, ya sudah, namanya hidup. Semua orang pasti sakit, tua dan mati. Kalau lutut mungkin nggak sakit-sakit banget, ini loh wajah, flek hitam. Nah ini muncul flek hitam, melamin, ya. Lalu berkaca, waduh, untuk apa saya skincarean selama ini? Fleknya keluar juga, gitu ya. Lalu Anda bersedih, jangan ya. Ya sudah, pada waktunya semua akan tua, sakit dan mati. Memahami itu penderitaan kita berkurang. Terakhir, selesai ya. Minum dulu. Hampir 2 jam ya. Jam 10.45. Saudara-saudari, saya tahu saudara-saudari sudah cukup capek. Saya biasanya jarang mau mengajar 2 jam, kecuali kelas UTA. Kalau saya mengajar 2 jam pun itu pelajaran 1 jam, tanya jawab 1 jam. Ya. Biasanya saya mengajar 1 jam, kalau Dhammadesana 40 menit saja.
Karena saya tahu belajar 2 jam seperti ini cukup melelahkan. Ya, kadang badan sudah agak lelah begitu, terasa sudah lelah. Tapi berkonsentrasi mendengar menjadi tidak gampang. Tapi tidak apa-apa. Karena bagi saya apa yang saya ajari hari ini semuanya penting, ya. Semua bagian penting. Ini 15 menit terakhir yang bagi saya benar-benar sangat bermanfaat. Saya mempraktikkannya setiap hari. Saya sebut sebagai mindful breathing. Saudara-saudari, Anda tidak bisa mengklaim diri Anda bijaksana kalau Anda sendiri gampang sekali marah. Ya. Begitu Anda gampang marah, Anda sudah dicoret dari nominasi orang bijaksana. Nggak bisa dia nggak bijaksana kalau sedikit-sedikit marah. Oleh karena itu, belajar Dharma itu kuncinya hanya 3. Ini dihafal ya. Mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan, mengurangi ego dan kebodohan batin. Mengurangi ego dan kebodohan batin. Mengurangi keserakahan, tadi tipsnya sudah saya kasih, mikodi, mai mikodai, ya. 1 mengurangi kemarahan, 2 mengurangi keserakahan, 3 mengurangi ego dan kebodohan batin. Saya sudah cerita bagaimana orang yang tidak bodoh batinnya, memahami Dhamma. Ya. Bijaksana dia tidak seperti penangkap kucing yang sia-sia. Ego belum saya jelaskan secara lengkap, ya. Tapi memahami ego juga penting sekali. Ya, semoga nanti kita masih ada sesi berikutnya. Kita kembali ke nomor 1. Mengatasi kemarahan. Sangat sulit. Saya ajak saudara-saudari latihan seperti ini. Setiap kita sudah mau marah, marah itu adalah stres. Dalam psikologi, stres artinya tekanan batin. Segala keadaan yang membuat batin tidak nyaman disebut stres. Dalam bahasa Inggris, stres artinya menekan, betul ya? Pressing, ya. Stress the piano chords biasanya. Jadi sebenarnya stres itu ini ada yang menekan nih. Coba. Kalau saudara-saudari kecewa, nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman disebut stres, ya. Semua ketidaknyamanan batin disebut stres. Deal ya? Yeah. Semua ketidaknyamanan batin disebut stres. Pertanyaan saya, marah nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Marah adalah stres. Kecewa adalah stres. Sedih nyaman tidak nyaman? Sedih adalah stres. Takut nyaman atau tidak nyaman? Ya, takut pun adalah stres. Ya. Stres ini dalam bahasa Pali disebut dukkha. Segala keadaan batin yang tidak nyaman disebut dukkha. Tapi dukkha punya definisi lain lagi. Ya, tapi kita hari ini belajar ini dulu. Dukkha adalah keadaan batin yang tidak nyaman. Oleh karena itu, begitu Anda memiliki keadaan batin yang tidak nyaman, Anda sedang dukkha. Dan dukkha itu hanya bisa diakhiri dengan kebijaksanaan. Baik. Saudara-saudari, ini saya kencangkan volume saya karena saya tahu energi Anda sudah mau habis, ya. Berjuang. 10 menit lagi kita makan, ya. Berjuang, ya. Kalau Anda sedang stres, maka tubuh Anda akan mengeluarkan ciri-ciri. Hampir semua orang sama. Begitu Anda stres, kening menjadi ketat, rahang menjadi menegang, otot-otot menegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Itu artinya Anda sedang stres. Kening menjadi ketat, rahang menjadi tegang, otot-otot semua menegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Contoh, kalau Anda ketakutan, nafasnya seperti apa? Betul? Kalau Anda marah banget, nafasnya seperti apa? Ada orang yang marah seperti ini. Sudah saya kasih tahu ya. Pernah ketemu? Enggak pernah. Ya? Anda kalau marah pasti. Kalau Anda kesal, bahkan kalau Anda sedih, nafas Anda juga berat. Nah, saya pernah melihat orang yang ditelepon, diberitahu kokonya meninggal. Wah, ngeri sekali.
nangis habis-habisan dan nafasnya itu berat sekali. Saudara-saudari, kening yang ketat ini tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita manipulasi. Tegang di otot rahang ini tidak bisa kita manipulasi, nggak bisa kita atur. Jantung berdegup kencang tidak bisa kita atur. Ada yang bisa ngatur jantung? Nggak bisa ya. Otot-otot menegang tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur satu-satunya adalah nafas. Nafas adalah satu-satunya fisik kita dalam ciri-ciri stres yang bisa kita atur. Oleh karena itu, kalau Anda sedang marah, saya ambil contoh marah saja karena marah itu paling jelas. Begitu Anda tahu Anda sudah mau marah, saya ulangi ya. Begitu Anda tahu Anda sudah mau marah, yang Anda lakukan adalah pertama, stop berpikir sejenak. Stop berpikir sejenak. Karena apapun yang Anda pikirkan adalah kompor gas. Hanya membuat Anda menjadi semakin marah. Lalu, di saat yang bersamaan, mindful breathing. Nafas masuk, nafas keluar dengan rileks dan mendalam. Maunya badan gimana? Maunya badan, betul? Kita paksa. Tidak harus menutup mata. Ya, karena masalah sedang di depan mata. Anda sedang menghadapi orang yang tidak disukai, Anda yang sedang menghadapi karyawan, Anda sedang menghadapi kolega. Kan tidak mungkin orang yang tidak Anda sukai di depan Anda. Lalu Anda begini. Kamu kenapa? Tidak mungkin ya. Buka mata, tapi nafasnya. Ini sudah marah di dalam, betul ya? Tapi nafasnya tidak boleh. Nafasnya marah Anda otomatis berkurang 30-50%. Tapi Anda harus latihan. Latihannya setiap hari, setiap kali menunggu. Saya melatih ini sudah bertahun-tahun dan benar-benar bekerja. Anda harus latih ini. Caranya bagaimana? Setiap kali menunggu apa saja, ya. Anda mau makan, ngantri toh. Nah, sambil ngantri, begitu mulai ngantri langsung nafas masuk, nafas keluar. 2 kali cukup, bener? 2-3 kali cukup. Kalau nyaman mau dilanjutkan silahkan. Anda mau belanja, Anda pesan barangnya. Ya, Mas, martabaknya 1. Martabak harus dibuat toh. Begitu kita pesan langsung nunggu toh. 2 nafas cukup. 3 nafas juga boleh. Setelah itu baru Anda keluarkan HP untuk main HP. Untuk apa? Melatih unconscious mind Anda. Karena kalau nanti Anda tiba-tiba marah, Anda tidak mungkin ingat pesan saya. Betul ya? Ketika Anda marah, marah saja. Tidak bisa ketika marah tiba-tiba muncul suara saya. Nafas masuk, nafas keluar. Tidak. Anda kalau marah, marah aja. Nanti sudah selesai marahnya baru menyesal. Aduh. Padahal kata Bhante Abhijatto apa? Nafas masuk, nafas keluar. Selalu lupa. Memang selalu lupa. Karena Anda tidak latihan. Latihannya setiap menunggu. Dan Anda akan terkejut. Anda makan ke rumah makan, makanannya diantar, karena Anda sudah lapar. Begitu makanan datang, tidak ada sendok garpu. Bisa kesel? Bisa kalau Anda sudah lapar. Ya. Lalu Anda panggil, Mas, sendok garpu. Oh iya, saya ambilkan. Begitu dia noleh, langsung bahkan 1 nafas saja tidak apa-apa. Hanya sebagai pengingat. Setiap saya menunggu, saya akan rileks. Oke? Kalau Anda bawa kendaraan sendiri, ini Prasmuli di Jakarta ini kan. Pas. Setiap macet, hal pertama yang dilakukan apa? Ketemu lampu merah, ada teman kita di sebelah. Kamu sadar ketemu lampu merah kok senyum? Kamu sejak pulang dari retreat itu saya lihat kamu jadi agak aneh. Setiap macet kamu
Ketemu macet ya. Temennya gimana? Aduh macet. Kita bagaimana? Macet lagi. Gitu ya. Anda pasti dianggap ODGJ ya. Bagaimana? Mau tradisi keluarga ya, mama tuh nggak boleh pasti katanya nafas susah. Ya. Mungkin nafas orang susah lebih seperti ini. Kalau bagi saya ya. Betul ya? Tapi yang kita praktekkan bukan begitu. Yang kita praktekkan adalah buangnya juga pelan. Ngerti ya? Nah, nggak tahu susahnya di mana, saya tidak ketemu. Nanti rembukan lagi sama keluarga. Revisi. Gitu. Kalau yang susah itu, ya. Tapi kalau kita tidak, keluarnya juga tenang. Dan Anda harus lakukan seperti ini. Kenapa? Kalau tidak orang bisa salah paham. Karena teman Anda datang dan kita lagi stres, kita bagaimana? Dia bisa tersinggung, betul ya? Oleh karena itu benar kalau keluarganya mengingatkan itu, saya pikir baik. Ya, supaya kita hati-hati karena bisa membawa orang tersinggung. Jadi Anda relax itu ada stylenya ya. Badan tegak sedikit. Nah. Relax ya. Oh, elegan sekali ya. Nah, nanti pas makan semuanya nafas masuk, nafas keluar. Kadang-kadang karena sudah saya latih bertahun-tahun, saya amazed dengan diri saya sendiri. Beneran, saya amazed dengan diri saya sendiri. Ada hal-hal yang semua orang pasti sudah kesal, tapi saya juga terkejut. Badan saya secara otomatis langsung gak ada marah. Marahnya dicari-cari nggak ada. Tapi umat Buddha tidak pasif. Selesai rileks, pikirkan masalah Anda. Karena Anda sedang menghadapi masalah, betul ya? Stop berpikir itu cuma sejenak. Setelah rileks, Anda pikirkan kembali. Baik, saya punya pesan penting beberapa. Waduh, 2 menit lagi. Cepet-cepetin ya. Saudara-saudari, mindful breathing ini sangat luar biasa. Anda boleh praktekkan kalau malam sulit tidur, ya. Malam sulit tidur, relax. Lebih mengerikan lagi, lebih luar biasa lagi, Anda boleh lakukan ini untuk segala keadaan batin yang tidak nyaman. Dan ini sangat luar biasa. Anda sedang takut, satu ketika Anda malu, ya. Merasa malu itu menyiksa sekali. Kadang-kadang kita malu bukan karena perbuatan kita, karena orang lain. Apa solusinya? Anda ulang-ulang pemikiran malu itu, Anda akan semakin malu. Ya. Yang dilakukan adalah nafas masuk, nafas keluar. Nanti benar-benar praktekkannya setiap kali menunggu. Setiap kali Anda akan marah. Setahun dari sekarang, Anda akan terkejut kalau Anda dengar apa yang baru saya share ini. Anda akan jadi orang yang sabar banget. Sabar banget. Dan yang beruntung itu kita, karena orang sabar itu bahagia. Saya sering menunggu pesawat JT. JT itu apa? Hah? Lion Air ya. JT itu ya JT ya, direkam. Ya, ada slogannya JT. Nah, jadi kadang saya naik JT. Tiba-tiba ada berita pesawatnya delay. Orang lain pada stres semua. Apa yang saya lakukan? Relax, keluarkan buku, baca buku. Toh kalau saya cepat sampai, saya juga baca buku. Itu pikiran saya. Tapi mungkin saya beruntung karena saya biku, tuntutan saya sedikit. Anda punya tuntutan lebih banyak. Tapi bagaimanapun lebih baik Anda tidak stres. Setuju nggak? Lebih baik stresnya rendah daripada stresnya tinggi. Betul ya? Setuju ya? Terakhir, setelah ini kita makan. Saya dari tadi bilang terakhir, setelah ini kita makan, bukan saya pikir makan, agar Anda konsentrasi. Ya, itu maksud saya. Nah, saya pernah datang ke satu tempat.
namanya Tanjung Balai Karimun. Di sana saya mau dijemput ke desa. Desanya orang Melayu, semua orang Melayu. Dan di sana sedang dibangun wihara, namanya Ambaradata, pasir panjang. Lalu umatnya sudah janjian, Bante cek saya. Sebelumnya sudah ngasih tahu saya secara langsung, Bante nanti malam kita jemput jam 6 sore. Jam berapa? 6 sore. Jam 6 sore. Saya sudah standby jam 6 sore. Sudah standby, kok nggak datang ya? Sudah jam 6 sore. Umat biasanya kalau jemput biku itu cepat datangnya. Tiba-tiba masuk chat WhatsApp, Bante, mohon maaf, kami telat. Nanti kami jemput 18.30. Bante silakan nafas masuk, nafas keluar. Senjata makan tuan ya. Saya tidak boleh marah ya. Nafas masuk, nafas keluar. Saya jawab apa? Oke, gitu ya. Lalu nafas masuk, nafas keluar. Ya, mari kita tutup. Saudara-saudari, jangan lupa dipraktekkan apa yang dipelajari hari ini. Lengkap sekali, banyak sekali ya. Kalau lupa nanti dengar lagi rekamannya. Semoga saudara-saudari semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.